Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nunggu 10 menit ya kalian. Ada satu anak tadi yang izin, katanya izin karena sedang flu. Kita doakan bersama semoga diberi kesembuhan oleh Allah SWT. Amin ya Allah. Semua anak-anakku semoga diberi kesehatan selalu, karena di musim pandemi saat ini kalian harus kesehatan, selalu makan makanan bergizi, minum air putih, selalu terapkan protokol yang sudah disampaikan oleh pemerintah, yaitu menggunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Hari ini anak-anakku kelas 9. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu ada hari tentang apa ya? Kemarin itu kita belajar tentang cerpen. Nah, ini coba kita hari ini akan belajar tentang menelaah struktur dan kebahasaan dirinya secara umum. Kemudian kemarin kalian juga sempat membaca cerpen, ulang kembali. Kemarin kalian sudah membaca cerpen apa sih untuk menggali informasi tentang cerpen ini? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini apa ya? Yang pertama yaitu kalian nanti harus mampu menentukan struktur dan kebahasaan teks cerpen yang kalian baca. Dan yang terakhir tentunya, harapannya nanti kalian mampu membuat teks cerpen berdasarkan pengalaman cara menyusunnya. Nah, kemarin kita itu sudah salah satu cerpen punyanya Pak Ahmad Tohari. Ini salah satu sastrawan dan beliau ini punya banyak karya sastra yang sangat bagus, pengemis dan sholawat badar, tentang seorang pengemis yang dia itu mengemis menggunakan sholawat. Apa sih itu cerpen? Paulina, coba. Ya, cerpen itu cerita fiksi, Bu. Beri tepuk tangan dulu untuk Mbak Paulina. Tepuk tangan, hebat ya. Berarti kalian masih ingat tentang cerpen yang sudah dibaca kemarin. Dan ini juga yang mau bertanya sebelum kita melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu yang hari ini akan kita bahas. Ada yang mau tanya? Wahyu? Ya, Ibu. Kalau cerpen itu kan biasanya hanya mengangkat satu pokok permasalahan ya Ibu. Nah, kalau novel itu biasanya permasalahannya diangkat dalam ceritanya itu lebih kompleks, Ibu. Ya benar, tepuk tangan. Cerpen hanya satu. Dan ini untuk strukturnya memang ini hanya 3 ya nanti, tapi untuk di jenjang berikutnya mungkin kalian nanti akan menemui struktur yang lain. Pertama, strukturnya yaitu orientasi. Coba, kalau ingat orientasi, kalian pada waktu masuk di SMP, ini kan kalian melakukan orientasi. Orientasi itu pengenalan, Ibu. Jadi mulai mengenalkan. Kita beri tepuk tangan untuk Mbak Wiwin, hebat sekali. Jadi orientasi itu baru awal menuju ke struktur yang kedua. Ini merupakan struktur yang menjadi tadi seperti yang dijelaskan oleh Mbak Wahyu bahwa konfliknya kalau cerpen cuma satu dan tidak terlalu rumit. Kalau komplikasi apa ya Mbak Desi? Komplikasi itu masalahnya sudah mulai tampak bahkan sampai klimaks begitu Bu. Jadi benar sekali, tepuk tangan untuk Mbak Desi. Terima kasih. Jadi komplikasi itu sudah mulai ada konflik. Iya Mbak Desi. Apa ya kalau puncak masalah itu dalam klimaks, sebuah Bu. Ya sip. Ini tadi siapa ya? Paulina. Yang ketiga, nah ini merupakan struktur yang terakhir dalam cerpen, yaitu resolusi. Berarti Muhtasin bisa menjawab resolusi itu apa? Ya baik, intinya kalau resolusi itu sudah mulai reda karena sudah ada penyelesaian. Mulai ke puncaknya, nah lalu itu ada penurunan dengan misalnya si tokohnya ini mulai menyesal. Sekarang kita membahas mengenai unsur kebahasaan dari cerpen. Adalah majaz. Majaz ini adalah gaya bahasa. Nah, itu adalah ada
personifikasi. Kalau personifikasi kita coba person itu berarti orang, berarti ada hubungannya dengan manusia. Miss, Ya, kalau misalnya benda mati bisa melakukan sesuatu seperti manusia. seperti yang sudah Miss katakan di awal, yaitu person berarti orang. Ini benda mati yang seolah-olah seperti manusia. Contohnya tadi yang disebutkan Mbak Fuswatu, ada hiperbola. Coba ini Mbak Liana. Saya ada Bu. Ya. Ya. Iya. Itu majas yang menyatakan sesuatu secara berlebihan Bu. Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Liana. Gugur saat mendengar kabar darinya, begitu Bu. Itu ada metafora. Coba yang Mbak Paulina. Kalau metafora itu apa ya? Metafora itu majasnya menggunakan bahasa kiasan, itu tidak sih? Nah, ini kalimat dialog ini berupa percakapan tokoh ditandai dengan penggunaan tanda petik 2. Selanjutnya, ini yang ketiga, yaitu ada kalimat deskripsi. Deskripsi ini menjelaskan, menggambarkan tentang sesuatu, baik objek, keadaan, atau benda sekitar, itu biasanya secara rinci. Akhir dari penjelasan dari Miss tadi semuanya sudah aktif, alhamdulillah, untuk mengeksplor pengetahuan kalian. Cobain punyanya Pak Ahmad Tohari juga, yaitu tentang Wangun Jatilawang. Ini nanti setelah ini Miss Zita kasih link-linknya ke kalian. Kalian baca dulu, Miss Zita kasih waktu 10 menit, karena ini sedikit saja cerpennya dari memori. Ini jadi kalian sudah mengeksplor pengetahuan kalian dan mencoba membaca tentang teks cerpen berjudul Wangun Jatilawang, mengasosiasikan apa yang sudah kalian baca tadi ke dalam LKPD. Ini ada LKPD yang ada di situ berkaitan dengan Wangun Jatilawang yang sudah kalian baca. Nah, baik, ini sudah bisa lihat di Google Drive kita, itu sudah ada banyak yang masuk. Alhamdulillah semuanya. Ini ya, jawabannya sangat bagus sekali, dan kalian dari segi penulisan, kebahasaan itu sangat baik, sudah menuliskan tentang strukturnya. Tadi yang bilang menggunakan majas hiperbola, bagus, ada dikasih kutipannya, kutipan kalimatnya, kemudian ada yang mengatakan kalau banyak menggunakan kalimat dialog. Benar sekali, itu telah kalian mengisi LKPD dan ini sudah masuk semua. Coba sekarang ada yang mau mempresentasikan nggak? Siapa yang berani? Ini memori. Tepuk tangan, kita beri tepuk tangan. Tadi sudah ada yang presentasi, terima kasih. Dan mungkin yang mengomunikasikan mungkin kurang runtut, nggak apa-apa. Ini adalah kalian terbiasa untuk ngomong di depan umum. Ini kan baru PJJ. Nanti kalau misalnya kalian di kelas itu harus mengomunikasikan, harus presentasi di depan kelas. Mau bertanya, akan share ke kalian ke Google Classroom, yaitu tentang pembelajaran hari ini, tentang presentasinya tadi, kemudian ada LKPD-nya, dan juga ada materi yang sesuai tadi, Wangun Jatilawang. Nanti akan kita refleksi bersama ya. Kira-kira hari ini sudah mendapatkan apa ya? Mbak Wahyu. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, jadi tahu Ibu seperti apa sih itu cerpen ya, kemudian strukturnya bagaimana, dan kemudian bahasanya atau kebahasaan. Terima kasih Mbak Wahyu. Mungkin ini juga mewakili teman-teman yang lain. Hari ini kita sudah belajar tentang cerita pendek itu apa. Terus tadi kalian sudah membaca cerpen, sudah mengaitkan dengan yang materi sebelumnya. Kalian coba membaca Wangun Jatilawang, kemudian mengisi LKPD, dan alhamdulillah saya sudah mengomunikasikan. Tadi salah satu ada yang mencoba mempresentasikan. Berarti hari ini sudah lengkap. Dan di pertemuan selanjutnya kalian harus mampu menyusun teks cerpen dengan baik sesuai dengan struktur dan unsur kebahasaan. Kita doakan semoga hari ini kalian mendapat keberkahan dalam belajar. Jadi dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin.
Sudah tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.